Tapi kalau sering hampir tiap hari, nah itu bisa jadi gangguan. Nah, cara terapi mandiri ya, cara ruqyah mandiri. Ini lo ada gitu. Nah, ini caranya seperti ini. Misalkan ini ada air, ya. Mau dipraktekkan nggak? Sekarang. Barang-barang. Boleh. Pak. Oh, Pak Ustadz. Nah, coba sediakan air. Coba sediakan air di gelas. Sudah, Ya. Pak. Kalau gitu. Hah? Air gelas, ya, air di gelas. Air gelasnya kalau saran saya air mug. Kalau ini kekecilan, ya, ini air gelas tamu. Nah, coba gelasnya gelas mug yang sebesar ini kan. Nah, itu. Silakan disiapkan dulu air 1 gelas. Ya, kita praktek bareng-bareng. Mumpung masih jam 11, masih lama ke duhur. Sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lain nih. Ada pertanyaan. Ustaz, boleh kalau meruqyah tapi peruqyah atau yang diruqyah sedang haid apa boleh? Kalau meruqyah tidak boleh dalam keadaan haid. Kalau diruqyah boleh dalam keadaan haid, ya, kalau perempuan. Jadi kalau peruqyahnya perempuan, jangan meruqyah dalam keadaan haid. Tapi kalau diruqyah boleh dalam haid. Airnya air apa Ustaz? Air yang bisa diminum. Air putih, air bening. Ya. Air mineral boleh, air masak boleh, terserah. Yang penting bisa diminum. Gitu. Kalau lagi haid boleh membekam juga nggak Ustaz? Kalau saya dengar belum pernah dengar larangan membekam ketika haid ya. Tapi ada beberapa yang tidak menganjurkan. Ada beberapa yang tidak menganjurkan. Tapi kalau saya tidak mendengar jangan bekam ketika haid ya. Tapi kalau meruqyah ketika haid jangan. Gitu. Ya. Kalau yang haid tidak boleh dibekam ya. Dia kalau awal-awal haid jangan dibekam. Gitu. Karena kondisinya lagi lemah kalau lagi haid itu. Tunggu hari kesekian, hari keempat, hari kelima gitu kan. Atau lebih amannya nanti saja ketika selesai haid. Amannya begitu. Oke. Caranya adalah kita akan membacakan ayat Al-Quran ke air yang akan kita minum. Ya. Oke. Nah, sekarang caranya adalah kita bacakan 5 surat pendek ke air kita. 5 surat pendek ini yang tadi ya, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi. Ya, oke. Caranya seperti ini, dekatkan airnya ke mulut kita. Kayak gini, ya. Boleh di open kamera dan open mic, ya, biar barang-barang bacanya. Ya, oke. Kita mulai. Ya, Bapak Ibu semuanya kita baca bareng-bareng 5 surat pendeknya kita mulai. Surat yang pertama kita mulai Al-Fatihah ya. Jadi saya baca, Bapak Ibu juga baca bareng-bareng ya. Oke. Kita mulai dengan bacaan Fatihah, dimulai dengan ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yukkan. Lanjut Anas. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk kan. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Terakhir ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wal ardi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Yukat. Ya. Nah, kita doakan akhirnya yang sudah kita ruqyah ya. Saya bacakan doanya, ibu bapak ikuti doanya ya. Kita mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba memohon kepadamu Hamba memohon kepadamu untuk menjadikan air ini air yang dapat mengobati penyakit medis dan non medis yang ada di dalam tubuh saya, dan jadikan air ini air yang bisa membersihkan hal negatif yang ada di dalam tubuh saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada kreseknya di samping-sampingnya ya. Kalau ada kemungkinan muntah, saran saya sediakan kresek. Ya. Oke, kalau sudah ada boleh. Cara untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya adalah, saya kasih kesempatan buat yang mau ngambil kresek dulu ya. Kayaknya ada yang mau ngambil dulu. Bentar. Ya. Ayo semuanya keluar. Yang ada di dalam tubuh saudara-saudariku, gangguan-gangguan jin, sihir, dan penyakit lain semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Nah, ya. Kita mulai ya. Kita mulai dengan yang pertama, kita hirup aroma airnya. Deketin ke hidung kita seperti ini.
Kita hirup. Lakukan 7 kali. Silakan. Dihirup aroma airnya, lakukan selama 7 kali. 7 kali. Ini. Ya, silakan. Yang mau muntah-muntahkan saja. Jangan dihalang-halangi. Jangan. 7 kali. Sudah. Ustaz. Nah, saya mau tanya dulu. Yang dirasakan apa aja? Mual Ustaz. Mual. Terus apa lagi? Mual, iya. Ada mual. Oke. Terus? Ustaz. Ada yang pusing nggak? Saya nggak ada Nah, ya, kalau nggak ada sih alhamdulillah. Nah, kita yang ada reaksi boleh nanti angkat tangan atau sampaikan. Ada yang pusing? teriak kepala gitu. Oke, geremet-geremet area kepala ya. Oke. Ya. Macam-macam. Oke, lanjut. Alhamdulillah ada perasaan plong. Alhamdulillah bagus ya. Lanjut ya, cara yang kedua. Barusan itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yaitu diseruput airnya. Kayak kita menyeruput air teh panas atau kopi panas ya. Nah, silakan lakukan 7 sampai 11 kali juga. Ya. Silakan lanjutkan diseruput airnya 7 sampai 11 kali. Lakukan sedikit, sisakan setengah lah. Ya. Tapi usahakan minumnya seruputnya 7 sampai 11 kali. Berarti dikit-dikit aja. Karena ada sesuatu yang nggak nyaman terkena air ruqyah kita, dia mau keluar, biarkan keluar. Ayo, yang mau keluar dari tubuhnya. Ya, semua gangguan-gangguan, baik itu gangguan jin, sihir, penyakit air, dan lain-lain. Yang mau keluar dari tubuh saudariku, keluar semuanya. Keluar semuanya, keluar. Nah, terus keluar, naik, menuju mulut keluar. Yang di kepala turun, menuju mulut keluar. Yang di perut naik, terus ke mulut keluar. Nah, biarkan kita kasih kesempatan dulu yang oe-oe ya. Apa? Bagus. Nah, saya mau bertanya lagi. Kebelet, kalau kebelet pipis, ya ke sana, ke WC ya. Jangan diperlihatkan di sini, bahaya. Kalau yang mau pipis dulu ya, mau BAB dulu, nggak apa-apa. Itu. Ada yang saya merinding, Ustaz, katanya ada yang lain-lain. Bagus. Itu menandakan sesuatu itu terkena efek dari bacaan ruqyah kita ke air yang kita bacakan. Ya, itu reaksinya macam-macam, tiap orang berbeda-beda gitu. Ada yang mual ya, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang tenang, ada yang ngantuk, macam-macam. Alhamdulillah, ada yang sampai muntah, ada yang sampai pusing dan lain-lain. Itu cara kedua ya. Cara ketiga terakhir ya, cara yang ketiga terakhir adalah silakan minum sisanya. Ya, silakan minum sisanya dengan harapan kita Allah menyembuhkan kita lewat air ini. Ya, silakan diminum. Sekarang habiskan airnya. Kan minum airnya ya. Silakan. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, insya Allah muntah rasa campur-campur ya, alhamdulillah bagus, keluarkan, jangan ditahan ya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah cara terapi mandiri yang saya sharekan ke Bapak Ibu semuanya ya. Cara ini bisa digunakan untuk diri sendiri, bisa untuk anak-anak kita, bisa untuk suami kita yang sedang sakit dan lain-lain ya. Jadi selain diterapi oleh kita ya, selain diterapi oleh kita menggunakan terapi yang lain seperti herbal dan lain-lain, silakan lakukan
terapi cara ini untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, ini adalah cara terapi ruqyah yang insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang. Itu. Tapi kalau untuk mau kesembuhannya, ya, kalau mau kesembuhannya, lakukan cara ini rutin. Lakukan cara ini rutin setiap hari. Kalau bisa setiap mau tidur lakukan cara ini. Kalau awal-awal masih ada muntah, masih ada pusing, masih ada reaksi-reaksi yang lain, itu berarti gangguannya masih ada. Lakukan sampai gangguannya semuanya berangsur-angsur hilang. Ya, nanti insya Allah gejala-gejala yang sering dirasakan akan sedikit demi sedikit menghilang. Asalkan rutin tiap mau tidur meminum air yang kita ruqyah dulu, ya. Boleh nggak Ustadz campur dengan madu? Boleh, lebih bagus, ya. Jadi airnya air campur madu, lalu kita bacakan seperti tadi, lalu kita doakan, lalu kita minum airnya. Boleh? Boleh, insya Allah itu bagus, ya. Campurannya sangat bagus, gitu. Bisa dilakukan di rumah. Ini cara paling mudah, paling murah, karena hanya bermodalkan air, ya. Boleh nggak digunakan ke air galon? Boleh, ya, boleh. Oke, kita lihat dari atas ya, di chatting dulu. Nah, kita lihat dari mana awalnya nih. Iya. Meruqyah tapi peruqyah atau yang di ruqyah sedang haid boleh ya tadi ya. Oke. Nih ada reaksinya, ada yang mual, pusing, belum ada Ustaz dawa. Kalau tidak muntah hanya ada yang ngomel-ngomel dalam hati, itu gimana Ustaz? Ini ciri gangguan. Ya, Ibu Nurul Ain ya. Kalau tidak muntah hanya ada yang ngomel-ngomel gimana, itu bisa salah satu ciri gangguan. Ya keluarkan aja, muntahkan saja. Saya ada Gus, sakit pinggang Ustaz. Nah, ini juga harus didiagnosa lebih dalam ya. Gitu. Ini keluarkan. Ruqyah gimana Ustaz ya? Jangan diketawain, kasihan. Ya, orang sakit pun enggak. Atau ke orang pintar dikasih air minum juga. Saya tiap tabukan selalu sendawa. Kalau sendawa sekali normal, nggak apa-apa ya. Mual, muntah, merinding, nah ini harus dilanjutkan nanti ruqyah terapi airnya ya. Terus pusing mulai hilang, tadi sesak dikit jadi nggak sesak Ustaz. Alhamdulillah bagus, teruskan ya. Mau keluar tapi agak sulit, nah teruskan juga terapinya. Muntah rasa campur-campur, bagus, teruskan nanti. Air yang terakhir susah tertelan, setelahnya sendawa, bagus, teruskan lagi. Baru merasa sendawa, mual, mau muntah tapi tidak mau keluar, teruskan nanti ya. Kalau dibacakan langsung ke air 1 galon boleh, bersendawa, nah, bagus, nggak apa-apa. Setelah sendawa ada yang gerak-gerak, keluarkan, kentutkan ya. Nggak enak perutnya Ustaz, ada seperti ini, ada gangguan jin Ustaz, ya bisa jadi ya. Ustaz izin tanya, kalau air ruqyah, air zam-zam kita masukkan ke tong penyimpanan air minum untuk masak dan makan minum, boleh ya, boleh. Ustaz air ruqyah bisa bertahan berapa lama? Kalau bisa habis diruqyah langsung diminum ya, jangan ditar-tar. Jadi kalau nanti butuh lagi ya pikir lagi aja ya. Oke. Sendawa alhamdulillah agak plong perut, alhamdulillah. Waktu yang ya kemungkinan ada gangguan ya, kalau kayak gitu itu reaksi. Berasa sakit banget di dada, kayak terjepit setelah muntah Ustaz. Ini cek, coba ada beban pikiran nggak, atau beban stres nggak gitu ya, atau trauma dan lain-lain. Oke. Dada kiri agak ke tengah ya itu. Air ruqyahnya bisa diambil sebagian lalu diusapkan badan Ustaz, boleh. Terutama di area-area yang nggak nyaman seperti perut, dada, punggung, kepala dan lain-lain ya. Anak bayi baru lahir yang sering nangis boleh diruqyah Ustaz, boleh. Ayat apa yang cocok Ustaz? 5 surat pendek yang tadi kita bacakan ya. Kalau sering ruqyah mandiri berarti erep-erep bisa hilang ya Ustaz. Insya Allah bisa, mudah-mudahan ya. Bila ada benjolan atau bagian sakit, sisa air ruqyah bisa diusapkan ke bagian yang sakit, boleh. Detak jantung langsung berdetak lebih cepat gitu Ustaz. Sendawa juga, ya itu reaksi ya, salah satu bentuk reaksi. Apa Ustaz tadi doa yang pas mau minum airnya bisa diulang nggak ya? Mau dicatat? Oh, boleh nanti ya. Ustaz, terkadang ada benjolan kayak telur jalan atau bergerak di bagian perut. Itu kenapa Ustaz?
tanya dengan tukang urut katanya angin. Ya, jadi apa yang bergerak bulat seperti telur itu Ustaz, tapi nanti hilang lagi. Ini bisa jadi efek salah satu ciri-ciri gangguan ya. Bagusnya nanti diruqyah lebih dalam. Hen, silakan Ibu Septriati. Apakah ada batas waktu atau durasi ideal untuk setiap sesi ruqyah? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Oke. Ya, yang idealnya Pak, batas waktunya yang ideal. Oh, sebenarnya tidak ada batasan baku ya Bu ya dalam meruqyah itu. Cuman kalau saya biasanya antara 2 sampai 3 jam aja. Ya, itu sudah termasuk diagnosa. Karena biasanya saya lama di diagnosanya. Di diagnosa itu untuk menentukan ini sakitnya apa, penyakitnya apa, baru setelah itu ruqyah. Kadang ruqyahnya cuma setengah jam, cuma 1 jam. Diagnosa, ngobrol, dan tips-tips untuk menjaga kesehatan dan lain-lain itu bisa sampai 2 jam. Seperti itu, ya. Begitu Bu Septriati ya. Adalah hindari berbuat maksiat. Ya, hindari berbuat maksiat, jaga ibadah dengan baik, ya. Terus hindari pola hidup yang buruk. Karena itu berarti kalau kembali dari kemarin pola hidupnya seperti itu, berarti itu pola hidup yang disukai oleh setannya. Seperti itu. Berarti kita harus merubah pola hidup. Itu. Contoh, sering makan makanan yang kurang baik, seperti makan tepung-tepungan yang banyak gitu kan, itu jangan. Ya. Seperti itu. Contohnya gitu kan. Ya. Begitu Ibu. Yang terakhir, bagaimana cara menghindari kesalahan dalam melakukan ruqyah syariah? Menghindari kesalahan. Oke. Kalau dalam teknis meruqyah, misalkan kesalahannya salah membaca ayat, itu bukan kesalahan yang fatal. Ya. Jadi insya Allah tidak akan ada efek samping yang gimana-gimana. Tapi dalam ruqyah itu adalah kesalahan yang fatal itu adalah kalau caranya tidak sesuai syariat. Nanti khawatirnya jadi ruqyah syirkiyah gitu ya, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Nah di situ. Tapi kalau dalam proses ruqyahnya, ketika menerapinya seperti membacakan ayat Al-Quran, menekan-nekan area tertentu tadinya, itu tidak ada efek samping yang signifikan insya Allah. Ya, cuman kalau nggak tepat, ya efeknya tidak terlalu efektif gitu aja, gitu ya. Kalau nggak tepat titiknya, nah, tapi nggak akan bikin jadi efek sampingnya jadi sakit, jadi apa nggak akan kayak gitu, insya Allah. Ruqyah syariah itu insya Allah paling aman sebenarnya, gitu ya Bu ya. Gimana maksud saya di sini cara menghindari kesalahan dalam melakukan ruqyah syariah, kesalahan-kesalahan misalnya ketika kita melakukan ruqyah, gimana cara menghindarinya, Ustaz? Oke. Cara menghindarinya satu, harus benar-benar memahami konsep ruqyah syariah itu seperti apa. Itu satu ya. Keduanya adalah memahami batasan-batasan dalam ruqyah itu seperti apa. Gitu. Jadi mana batas antara ruqyah dan syarqi? Ruqyah syarqiyah dan ruqyah syirkiyah itu batasannya apa saja? Nah, rata-rata yang masih belum paham itu di situ. Dan kesalahan yang bisa disebut cukup signifikan itu ya di situ. Gitu. Di situ kesalahannya. Gitu. Lanjut ke Pak Surya. Oh, Ibu ya, maaf. Reaksi, tetapi setelah saya hirup itu saya merasakan gejolak di dalam perut, dada saya terasa sesak dan mulai muntah. Nah, setelah muntah tenggorokan ini terasa panas, ini masih terasa panas, masih sering sendawa, Ustadz. Nah, apakah di dalam sehari Ibu mampu melakukan setiap sholat menggunakan air itu boleh? Gitu. Atau mau sehari cuma 2 kali, misalkan setelah badan subuh atau mau tidur, boleh. Jadi ini di tubuh saya ini berarti mengalami ada gangguan gitu Ustadz ya. Soalnya ini badan saya sudah mulai terasa panas dan berkeringat Ustadz. Ya betul, itu bisa menjadi salah satu indikasi awal bahwa di tubuh kita ada gangguan kalau ada reaksi seperti itu, ya. Gitu. Oh ya. Apakah air yang kita bikin untuk diri kita sendiri ini bisa kita gunakan untuk anak-anak kita, Ustaz? Boleh, bisa. Silakan berikan. Ini Bapak atau Ibu ya, Andriana. Silakan. Kalau enggak kan Bu. Ini Ustaz, jadi ada teman saya
yang dia katanya merasa ada gangguan gitu, anaknya juga merasa ada gangguan, kemudian temennya yang bisa gitu, kata si orang ini terkena sihir dan udah tahu orangnya si A gitu yang ngirim. Beliau maksudkan itu tidak syar'i gitu, karena bisa melihat jin, kemungkinannya dia itu punya jin sebagai khodam atau dianya sendiri gangguan. Ya, jadi dua-duanya tidak tepat kalau kita minta arahan, gitu Bu. Ya, jadi kalau orang yang merasa bisa melihat jin, maka sebaiknya dia diobati dan disembuhkan, karena itu termasuk penyakit. Nah, ada juga orang yang bisa melihat jin itu karena belajar ilmu-ilmu tertentu, dan tentunya ini ilmu-ilmu batil, bukan termasuk ruqyah syariah. Ya, jadi saran saya jangan dengarkan orang yang bisa tersebut. Cari peruqyah syariah terdekat saja. Karena peruqyah syariah itu tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa mendeteksi dengan di scan-scan seperti ini, nggak bisa. Ya, apalagi sampai bisa mengetahui siapa yang menyihirnya. Enggak, kami enggak begitu. Dan malah kita mengarahkannya, jangan fokus ke yang nyihirnya, kalaupun itu sihir gitu ya, tapi fokus ke pengobatannya saja. Ya, karena yang tahu persis orang yang meruqyah, bukan menyihir kita itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sisanya jangan ya. Membisikannya, jin yang membisikkan siapa yang mengganggunya, nah itu yang mengadu dombanya, setannya. Begitu Bu, ya. Dia meminta informasi ke dukun gitu, walaupun jazakallahu Ustaz, syukran. Bayakum jazakillah Bu, hati-hati ya. Tuh, mangga. Untuk tadi yang muntah itu ya. Suaranya agak kecil Pak, punten. Deketin aja, nah gitu. Baru sekarang ini saya kenalan gitu ya. Silakan. Tungkup keluar itu muntah gitu. Saya bilang ya udah keluarin aja gitu. Mungkin mekanismenya sama ya Pak Ustadz ya. Mekanisme apa tuh? Keluar muntahnya itu gangguan atau apa gitu? Ya, walau alam sih Pak ya. Kalau bekam kan kadang-kadang begini Pak. Kalau ada orang yang belum makan, perut kosong, banyak angin, terus dibekam, itu juga bisa muntah. Boleh. Bukan hanya sekadar sama kita. Kayak gitu. Ya tadi hanya untuk diminum Ustaz, apa bisa disiram untuk ruqyah rumah. Ada caranya ya. Habis ini saya kasih tahu ya. Alhamdulillah yang berat-berat di kepala, di pundak, di pandangan berasa hilang langsung. Ya betul. Ya. Yang di akhir tadi apa mesti kalimat doanya seperti itu ataukah bolehkah jika hanya mirip-mirip kalimat? Boleh mirip-mirip, nggak mesti harus sama banget. Ya. Boleh mirip-mirip, nggak mesti sama banget. Boleh mirip-mirip. Jika kita, ya tolong Ustaz tolong diberi ilmu cara meruqyah rumah. Oke, insyaallah. Ustaz, saya ingin mempraktikkan ruqyah kakak. Karena ada tulang-tulang rusuk di sini ya. Apa saja. Kalau yang paru-paru, pegang area dadanya. Ya, area paru-paru pegang dadanya. Boleh sambil di gini. Gimana ya? Nah, karena ada tulang-tulang rusuk di sini ya. Ada sela-sela tulang rusuknya seperti ini. Nah, ini boleh di gini. Jadi sambil diruqyah, sambil dipijat area sela-sela tulang rusuknya. Sampai ke sini. Nah, sampai tulang rusuk seperti ini. Ya, kayak gitu. Dan ini harus rutin. Harus rutin. Jadi ajarkan juga ke orang-orang terdekatnya. Ya, seperti itu. Kayak suaminya atau istrinya, seperti itu Bu. Ya. Karena untuk meruqyah penyakit berat itu dia membutuhkan waktu dan membutuhkan kondisi. Ya, oke. Cara meruqyah rumah ya, cara meruqyah rumah. Silahkan dicatat baik-baik ya, karena hari ini pelajarannya mencatat. Saya tidak kasih slide-nya, saya bikin catatan saja. Ya, silahkan dicatat ya. Cara untuk meruqyah rumah. 1, sediakan air dalam ember. 1 ember ya. Boleh agak penuh, boleh. 1 ember air. 2, sediakan garam krosok.
atau garam kasar atau garam yang suka dipakai untuk membuat ikan asin. Nah itu ya. Nah, kalau beli juga paling 5.000, 7.000, 9.000-an lah, sekitar segitu 1 kilonya ya. Nah, masukkan garam kasar tersebut sebanyak 3 genggam ke air 1 ember tadi ya. 3 genggam itu berarti 1, 2, 3 ya, sekitar 3 genggam seperti tadi ya. Terus sesudah dimasukkan air 3 genggam tadi, kita aduk menggunakan tangan kita. Jadi masukkan ke embernya. Nah, diaduk. Bacakan minimal 5 surat pendek. Ya, Fatihah, Falak, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi. Bacakan masing-masing 3 kali minimalnya. Bacakan masing-masing 3 kali minimal. Ya. Oke. Sama, setiap selesai 1 surat, tiupkan ke airnya. Tadi kan seperti walal bolin amin, tiupkan. Nah, seperti itu, ya. Oke. Lanjut setelah itu, baru kita masukkan ke dalam semprotan. Semprotannya bisa semprotan untuk semprotan burung ya, atau bekas kiss spray, kita cuci dulu, boleh. Sesudah itu kita semprotkan ke setiap sudut rumah. Sudut-sudut tuh di belakang saya kan ada sudut-sudut ya. Nah itu yang saya tunjuk tuh, itu sudut-sudut rumah tuh. Nah itu sudut-sudut rumah, sebelah sini juga sudut-sudut rumah ya, yang membentuk sudut pokoknya. Nah, semprotkan ke setiap sudut rumah di sekitar kita, di dalam rumah, kecuali kamar mandi. Semprotkan ke setiap sudut rumah, kecuali kamar mandi. Sehari semprotkan 2 kali, yaitu ba'da subuh atau pagi-pagi, atau di waktu zikir pagi ya, dan sore setelah asar, setelah azan asar sampai maghrib, antara asar dan maghrib ya. Lakukan sehari 2 kali selama 1 minggu berturut-turut. Jadi air ini kalau disemprotannya habis, direfill pakai air yang di ember tadi ya. Cara nyemprotnya boleh 1 kali titik sudut itu disemprot 3 kali kayak gini, seret gitu ya. Jadi dari tengah kita ke atas, seret. Nah kayak gitu ya, di setiap sudut rumahnya seperti itu. Sambil nyemprot boleh kita sambil baca ayat kursi, boleh silakan. Boleh sambil baca Al-Fatihah, boleh silakan ya. Gitu. Nah, sisanya yang di ember tadi boleh kita siramkan di depan rumah, di depan pagar kita ya. Apalagi kalau di depan pagar kita pernah menemukan tanah merah, kotoran, bangkai yang gak jelas dan lain-lain gitu ya, boleh siramkan. Boleh juga sebagian di halaman kita ya, di teras kita atau di halaman kita boleh percikan. Jadi ambil di gayung, di cepet, boleh kayak gitu. Atau ambil langsung buat kios juga bisa, Tat. Gimana? Pakai dibuat semprot kios atau boleh. Ini untuk rumah dan untuk tempat usaha kita boleh ya, kayak gitu. Jadi tempat usaha kita bisa kios, kalau di pasar bisa jongkok gitu ya, atau dimanapun boleh. Caranya seperti itu, sama kayak gitu Pak ya. Nah, saya sudah melakukan air ini dengan ruqyah dengan air ini, saran saya bacakan juga surah Al-Baqarah di rumahnya ya. Bacakan juga surat Al-Baqarah di rumahnya minimal 1 kali dalam proses ruqyahnya. Bagusnya ya bisa sampai 3 kali, bisa sampai 7 kali gitu, diulang-ulang kayak gitu ya, begitu. Izin Ustaz, itu surah Al-Baqarah dari awal pertama sampai akhir? Betul,
dari ayat pertama sampai ayat terakhir dibaca. Boleh 1 kali tamat, boleh dijadikan 3 kali tamat, ya. Gitu. Dicicil berarti. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Yatul Murattal apa efeknya sama ya Ustadz? Beda, Kaset. beda. Bagusnya dibacakan langsung, ya. Bagusnya dibacakan langsung. Karena murattal itu rekaman, tidak ada ruhiyahnya. Jadi tidak ada ruhnya yang membacanya, tapi itu hanya rekaman. Bagusnya kita sendiri yang membacakan, ya, begitu. Jadi kalau untuk murattal ya boleh didengarkan, boleh, insya Allah dapat pahala kitanya. Tapi kalau untuk kalau untuk terapi, bagusnya kita sendiri yang melakukan, begitu, ya. Kalau untuk mandi garam boleh, izin lab Ustadz silakan, ya, gitu. Kalau untuk mandi garam boleh, tapi kalau untuk mandi garam jangan banyak-banyak. 1 ember cukup, setengah genggam saja air garamnya. Dah, masukkan ke situ. Tadi garamnya garam apa Ustaz? Garam kasar atau garam krosok? Karena itu masih alami ya, masih murni. Nggak banyak proses. Kalau garam dapur kan sudah ada proses pemutihan dan lain-lain. Gitu. Afwan, untuk link absen boleh di-share, ada di atas Bu. Mau di-share lagi katanya. Aroni. Untuk menyegarkan badan, bisa